Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk mengawali aktivitas kita hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita hari ini masih sama seperti ke pertemuan sebelum-sebelumnya, yaitu menggunakan video pembelajaran. Semoga dengan tayangan video ini kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran dan memahami materi yang saya sampaikan. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, siapkan alat tulis kalian supaya kalian bisa mencatat informasi penting. Baik, kalau sudah siap, mari kita mulai pembahasan berikut ini. Bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Materi pembelajaran: A. Mobilitas sosial yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. B. Pluralitas masyarakat Indonesia. C. Konflik sosial. D. Integrasi sosial. Submateri yang akan kita bahas hari ini ada 3. Yang pertama, pluralitas masyarakat Indonesia. Kedua, konflik sosial. Dan yang ketiga yaitu integrasi sosial. Kita bahas satu persatu. Pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas adalah keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa atau masyarakat Indonesia yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Keberagaman ini bisa dilihat dari keanekaragaman suku bangsa, agama, ras, etnik, bahasa, adat, dan budaya. Faktor penyebab terjadinya masyarakat pluralitas di Indonesia. Yang pertama yaitu letak geografis. Tersebarnya pulau di Indonesia menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap terbentuknya masyarakat multikultural. Dengan kondisi berpulau-pulau, maka tentu saja membuat kehidupan masyarakat yang tinggal di setiap pulau berbeda satu sama yang lainnya, sesuai dengan kondisi masing-masing pulau. Kedua, kondisi iklim. Kondisi iklim serta cuaca juga menjadi faktor penyebab dari terbentuknya masyarakat majemuk. Perbedaan iklim yang terjadi di sebuah daerah tentunya akan memengaruhi pola perilaku individu yang tinggal dan menyesuaikan diri dengan iklim yang ada. Faktor yang ketiga, pengaruh kebudayaan asing. Masuknya pengaruh kebudayaan asing dipengaruhi juga oleh letak geografis di Indonesia, sehingga banyak unsur agama dan budaya yang masuk ke Indonesia. Para pedagang yang datang ke Indonesia ini tidak hanya berdagang, akan tetapi bertujuan juga untuk menyebarkan kebudayaan dan agama yang dianutnya. Saat ini di Indonesia terdapat bermacam-macam agama. Faktor yang keempat, integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari suku bangsa di Indonesia yang beraneka ragam. Adanya integrasi suku bangsa menjadi suatu kesatuan bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh beberapa peristiwa, yaitu peristiwa pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, adanya penjajahan Belanda pada masa pergerakan nasional yang menyebabkan munculnya Sumpah Pemuda dan kemerdekaan RI. Bentuk-bentuk pluralitas di Indonesia. Terdapat sekitar 400 kelompok etnis dan bahasa yang ada, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kebudayaan yang beragam. 1. Pluralitas dalam agama. Di Indonesia terdapat 6 agama resmi yang diakui oleh negara. Kedua, pluralitas dalam budaya. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Sehingga kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Ada pula yang berpendapat bahwa kata budaya dari asal kata budidaya yang berarti daya dari budi, yaitu cipta, karsa, dan rasa. Ketiga, pluralitas dalam suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan manusia yang terkait oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Keempat, pluralitas dalam pekerjaan. Pekerjaan adalah kegiatan yang harus dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhannya. Bermacam-macam jenis pekerjaan yang ditekuni seseorang. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun jasa.
Peran dan fungsi keragaman budaya. Berikut ini merupakan peran dan fungsi keragaman budaya di Indonesia. 1. Alat pemersatu bangsa. Bhinneka Tunggal Ika adalah simbol kerukunan yang ada di Indonesia dan sangat menarik di mata dunia. Melalui budaya, hubungan antar bangsa dan antar warganya akan makin erat dengan mengenal budayanya. Kedua, menumbuhkan sikap toleransi. Dengan adanya multikulturalisme atau ragam budaya diharapkan mempertebal sikap toleransi dan rasa tolong-menolong serta nasionalisme kita. Ketiga, menambah devisa negara. Bagi bidang pariwisata dapat mendatangkan wisatawan asing dan domestik ke Indonesia, sehingga meningkatkan APBN dan bisa digunakan untuk pembangunan bangsa. Keempat, sebagai identitas bangsa di mata internasional. Dengan adanya kemajemukan budaya yang ada bisa menjadi identitas diri suatu bangsa. Kelima, sumber pengetahuan bagi dunia. Budaya merupakan nilai-nilai yang dimiliki suatu masyarakat dan dilembagakan dalam suatu bentuk artefak budaya yang dapat dinikmati oleh masyarakat dan generasi penerusnya, sehingga bisa dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Dan yang terakhir, menjadikan Indonesia terkenal di mancanegara dan sebagai ikon pariwisata. Dengan melestarikan keberagaman budaya yang ada, dapat menjadi magnet dalam bidang pariwisata. Itulah sedikit pembahasan tentang pluralitas masyarakat di Indonesia. Semoga kalian memahami materi ini, dan saya berharap kalian lebih bangga lagi menjadi bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku bangsa, agama, ras, etnik, bahasa, adat maupun budayanya. Pembahasan berikutnya tentang konflik sosial. Apa itu konflik sosial? Kata konflik berasal dari bahasa Latin configere yang memiliki arti saling memukul. Secara sosiologis, konflik berarti sebagai sebuah proses sosial yang terjadi di antara dua orang atau bahkan lebih, di mana salah satu pihak berupaya untuk menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Faktor-faktor penyebab konflik sosial. 1. Perbedaan individu. Setiap individu memiliki pendirian, perasaan, dan kepribadian yang berbeda. Hal tersebut jika tidak saling melengkapi, maka dapat menimbulkan suatu konflik. Kedua, perbedaan keyakinan. Perbedaan keyakinan ini seringkali memicu konflik sosial dalam masyarakat. Kini masyarakat semakin permisif terhadap penggunaan cara-cara kekerasan guna menegakkan prinsip-prinsip agama yang dianut. Hal ini tidak hanya terjadi antar pemeluk agama, namun sesama pemeluk agama juga tidak jarang mengalami hal ini. Ketiga, perbedaan latar belakang budaya. Setiap kebudayaan memiliki nilai dan norma sosial yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Perbedaan ini akan menimbulkan sebuah konflik karena kriteria tentang baik atau buruk, sopan atau tidak sopan, atau yang lainnya. Keempat, perbedaan kepentingan. Setiap individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda karena setiap individu memiliki perasaan, pendirian, dan latar belakang budaya yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu adanya perubahan nilai-nilai yang cepat. Perubahan merupakan suatu hal yang wajar terjadi. Namun apabila perubahan tersebut berlangsung secara cepat, maka akan menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat. Bentuk-bentuk konflik sosial. A. Konflik berdasarkan pihak yang terlibat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Konflik dalam diri individu, yaitu konflik yang terjadi pada seseorang dengan dirinya sendiri. Kedua, konflik antar individu, konflik yang terjadi antara seseorang dengan orang lain, contoh konflik antar teman. Ketiga, konflik antara individu dengan kelompok, konflik yang terjadi antara seseorang dengan kelompok, misalnya konflik antara pekerja dengan pemilik pabrik. Keempat, konflik antar kelompok, konflik yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lain, contoh konflik antara demonstran dan polisi. B. Konflik berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 2, yaitu 1. Konflik konstruktif.
konflik yang mempunyai nilai konkret berdasarkan fungsinya. Kedua, konflik yang merusak, yaitu konflik yang berdampak negatif terhadap perkembangan organisasi. C. Konflik berdasarkan kedudukannya dibagi dua. 1. Konflik vertikal, konflik yang terjadi antara karyawan yang mempunyai posisi yang tidak sama dalam organisasi. Kedua, konflik horizontal, konflik yang terjadi karena mempunyai posisi atau posisi yang sama dalam organisasi. D. Konflik berdasarkan dampaknya dibagi dua. 1. Konflik fungsional, konflik yang menunjukkan manfaat bagi suatu organisasi yang sanggup dikelola dan dikendalikan dengan baik. Kedua, konflik infalial, konflik yang dampaknya merugikan orang lain. E. Konflik berdasarkan bentuknya dibagi dua. 1. Konflik realistik, konflik yang terjadi karena kekecewaan individu atau kelompok atas tuntutannya. Dan yang kedua, konflik non-kreatif, yaitu konflik yang terjadi karena kebutuhan untuk meredakan ketegangan. F. Konflik berdasarkan sumber konflik dibagi menjadi 4. 1. Konflik tujuan, konflik yang terjadi karena perbedaan individu, organisasi, atau kelompok yang menjadikan konflik. 2. Peran konflik, konflik yang terjadi karena ada lebih satu peran. 3. Konflik nilai, konflik yang terjadi karena perbedaan nilai yang dimiliki oleh seseorang yang berbeda dengan nilai yang dianut oleh organisasi atau kelompok. 4. Kebijakan konflik, yaitu konflik yang terjadi karena individu atau kelompok tidak setuju dengan kebijakan yang diambil oleh organisasi. Yang terakhir, konflik berdasarkan tempat terjadinya dibagi menjadi dua. 1. Konflik dalam kelompok, yaitu konflik yang terjadi di dalam kelompok atau masyarakat itu sendiri. Kedua, konflik antar kelompok, konflik antara kelompok atau komunitas dengan kelompok atau komunitas lain. Konflik sosial ini menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif konflik sosial. 1. Adanya penjelasan tentang aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau belum tuntas dipelajari. Kedua, menjadi jalan untuk mengurangi ketegangan antar individu dan antar kelompok. Ketiga, mengurangi atau menekan adanya pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Keempat, membantu menghidupkan kembali norma lama dan menciptakan norma baru. Yang kelima, yaitu menjadi sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Selain dampak positif, dampak negatif konflik sosial yaitu 1. Meningkatkan solidaritas anggota kelompok yang mengalami konflik dengan kelompok lain. Kedua, menyebabkan keretakan hubungan antar anggota kelompok. Ketiga, menimbulkan perubahan kepribadian pada individu. Keempat, adanya kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Dan yang terakhir yaitu terdapat akomodasi, dominasi, dan penaklukan salah satu pihak yang terlibat konflik. Cara penyelesaian konflik. Menurut Surjono Sukanto, cara penyelesaian konflik mempunyai beberapa bentuk sebagai berikut. Ada 8 bentuk cara penyelesaian konflik. Pertama, koersi. Bentuk penyelesaian konflik yang prosesnya terjadi paksaan. Kedua, kompromi. Penyelesaian konflik di antara pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya. Ketiga, arbitrasi. Penyelesaian konflik menggunakan jasa penengah atau pihak ketiga. Keempat, mediasi, yaitu penunjukan pihak ketiga sebagai penasehat. Pihak ketiga ini adalah orang yang tidak memihak atau netral. Kelima, konsiliasi, sebuah usaha mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Keenam, toleransi, yaitu penyelesaian konflik tanpa persetujuan yang formal bentuknya. Ketujuh, stalemate, proses yang terjadi ketika dua pihak yang bertikai memiliki kekuatan seimbang. Kedelapan, yaitu adjudikasi, suatu pengendalian konflik yang diselesaikan dengan cara pengadilan. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham mengenai materi konflik sosial hingga cara penyelesaiannya? Semoga paham, dan saya berharap kalian juga terhindar dari adanya konflik meskipun hanya konflik antar teman.
Materi terakhir tentang integrasi sosial. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial didefinisikan sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda satu sama lain dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola masyarakat. Syarat terjadinya integrasi sosial sebagai berikut. 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai nilai dan norma. Ketiga, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Terdapat faktor yang mendorong terjadinya proses integrasi, meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kesadaran diri sebagai makhluk sosial, tuntutan kebutuhan, dan semangat gotong royong. Sedangkan faktor eksternal yang mendorong integrasi sosial antara lain tuntutan perkembangan zaman, persamaan kebudayaan, terbukanya kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bersama, persamaan visi, misi, dan tujuan, sikap toleransi, adanya konsensus nilai, serta adanya tantangan dari luar. Selain faktor pendorong integrasi sosial juga ada faktor penghambatnya. Yang pertama yaitu primordialisme, sikap berpegang teguh kepada hal-hal yang melekat pada individu yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, etnosentrisme, sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Ketiga, diskriminasi, pembedaan secara sengaja terhadap golongan-golongan lain. Dan yang keempat, yaitu politik aliran, keadaan perpolitikan di mana partai-partai politik dikelilingi sejumlah organisasi massa. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif. Integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, masyarakat Indonesia dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, integrasi fungsional. Integrasi yang berbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing. Suku Bugis melaut, Jawa pertanian, dan Minang pandai berdagang. Dan yang ketiga yaitu integrasi koersif. Integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Fungsi dari integrasi sosial adalah sebagai berikut. 1. Membuat kehidupan masyarakat lebih tentram. Kedua, memberikan kenyamanan dalam kehidupan. Ketiga, menciptakan budaya baru yang baik. Dan yang keempat, yaitu menciptakan sikap peduli antar sesama. Proses integrasi sosial. Suatu masyarakat memiliki komponen dan unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Bagaimanapun, komponen dan unsur-unsur masyarakat ini pasti memiliki suatu perbedaan. Tetapi mau tidak mau mereka harus bekerja sama untuk saling mendukung agar sama-sama mendapatkan keuntungan. Berikut ini proses terjadinya suatu integrasi sosial yang diawali dari adanya tahap interaksi. Tahap interaksi itu adalah hubungan timbal balik dalam masyarakat karena adanya komunikasi. Setelah adanya tahap interaksi, maka akan melalui tahap identifikasi, di mana masing-masing pihak saling menerima dan memahami. Ketiga, yaitu tahap kerjasama. Apabila mempunyai tujuan yang sama, maka akan terbentuklah kerjasama. Setelah bekerja sama dan menjalankan tugasnya masing-masing, biasanya akan muncul konflik dan pertentangan. Pertentangan ini perlu diredakan agar tidak menghasilkan perpecahan. Disinilah tahap akomodasi berperan. Akomodasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Setelah melalui beberapa permasalahan dan mampu mengatasi permasalahan tersebut, biasanya hubungan antara pihak yang berkaitan akan lebih erat,
sehingga terjadilah proses asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial berupa usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara orang perorangan atau kelompok dengan kelompok untuk memperkuat rasa kesatuan. Setelah proses asimilasi, maka akan terbentuk integrasi. Pada proses integrasi ini, penyesuaian antar unsur masyarakat yang berbeda terjadi dan kemudian membentuk keserasian dalam menjalani fungsi kehidupan. Demikian materi pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan yang meliputi mobilitas sosial, pluralitas masyarakat Indonesia, konflik sosial, hingga integrasi sosial kita bahas satu persatu. Semoga kalian benar-benar memahami materi ini. Apabila belum paham, kalian bisa mengirimkan pertanyaan kepada saya untuk saya jawab di kemudian hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang sudah kalian berikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.